Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktavio Rizky Ramadan dengan NIM 25021200059. Nama saya Mustafa Sabitul Asmi dengan NIM 25021200060. Nama saya Kayla Kevira dengan NIM belakang 58. Nama saya Alvin Mafaza. Relasi seni, teknologi, dan budaya kontemporer. Bagian ini menjelaskan bahwa karya seni tidak berdiri sendiri. Seni selalu berhubungan dengan teknologi yang merupakan alat dan cara membuat karya itu sendiri, lalu berhubungan dengan budaya yang merupakan kebiasaan, nilai, dan kehidupan masyarakat pada zaman itu sendiri. Jadi untuk memahami karya seni, kita perlu melihat bagaimana karya dibuat, lalu pesan yang ingin disampaikan, dan kondisi masyarakat saat karya itu muncul. Mesin interpretasi sejarah seni. Ini adalah cara memahami atau menganalisis karya seni melalui 3 langkah. Yang pertama, sifat fisik, yaitu dengan melihat bahan dan cara pembuatannya. Contohnya, dibuat dari kanvas, kayu, batu, atau cat. Lalu ada teknik, yaitu teknik melukis, memahat, atau mencetak. Intinya, fokus pada karya ini dibuat dari apa dan bagaimana cara pembuatannya. Langkah kedua, analisis formal. Melihat unsur-unsur visual pada karya itu sendiri, contohnya bentuk, warna, cahaya, komposisi, dan susunan objek. Langkah ketiga, ikonografi dan konteks, mencari makna dan hubungan karya dengan kehidupan masyarakat. Contohnya simbol tertentu, pesan agama, politik, dan budaya. Intinya fokus pada apa arti karya tersebut dan kenapa karya tersebut dibuat. Lalu ada anatomi sebuah karya visual. Bagian ini menjelaskan unsur utama dalam karya seni visual, yaitu bentuk yang merupakan tampilan dasar dari sebuah karya, meliputi garis yang merupakan bentuk objek, warna dan cahaya untuk membuat suasana. 3. Tekstur untuk menghasilkan kesan permukaan kasar, halus, nyata, atau semu. Sederhananya, bentuk adalah apa yang langsung kita lihat pada sebuah karya. B. Media, bahan dan teknik yang digunakan seorang seniman. Contohnya, media cat minyak, pensil, tanah liat, kayu, dan digital. Lalu ada contoh teknik, yaitu dengan melukis, memahat, mencetak, dan fotografi. Lalu ada gaya atau style, yang merupakan ciri khas karya seni. Jenis gaya meliputi yang pertama, periode, yang merupakan ciri khas zaman tertentu. Lalu ada regional, gaya yang dipengaruhi oleh daerah asal. Lalu ada representasional, yaitu realistik atau abstrak. Lalu kemudian spektrum ruang, menciptakan ilusi kedalaman. Bagian ini menjelaskan cara gambar terlihat memiliki ruang atau kedalaman meskipun hanya digambar di kertas dasar. Yang pertama, tumpang tindih, objek yang menutupi objek lain terlihat lebih di depan. Contohnya, pohon menutupi rumah sehingga pohon terlihat lebih dekat. 2. Pengecilan skala, objek yang lebih kecil terlihat lebih jauh. Contohnya, mobil kecil di kejauhan. Lalu yang ketiga ada perspektif vertikal, objek yang posisinya lebih tinggi digambar terlihat lebih jauh. Perspektif
atmosferik, objek jauh yang terlihat, baik terlihat lebih kabur, lebih pucat, atau agak kebiruan karena pengaruh udara dan jarak. Lalu kemudian perspektif linear, menggunakan garis menuju satu titik hilang, contohnya rel kereta, jalan raya, atau lorong. Garis terlihat menyatu di kejauhan sehingga gambar terasa memiliki kedalaman. Pada slide pertama ini kita membahas tentang kategori gaya representasional. Secara umum, cara seniman menangkap bentuk visual dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, realisme dan ilusionisme. Gaya ini menggambarkan subjek dari alam secara akurat. Tujuannya adalah menciptakan ilusi realitas fisik yang sangat meyakinkan. Karakteristik utama dari gaya ini meliputi proporsi yang akurat, struktur yang tampak hidup, serta pencahayaan alami. Bisa kita lihat pada contoh gambar apel pertama yang terlihat sangat nyata. Selanjutnya ada abstraksi atau abstrak style. Gaya ini tetap berangkat dari rupa asli alam, namun seniman menyederhanakan atau mendistorsi fitur-fitur tertentu. Tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah esensi atau emosi, dan bukan sekedar menampilkan penampakan luar semata. Selanjutnya ada non-representasional, yaitu gaya yang ketiga ini tidak menghasilkan imaginary visual yang dapat dikenali dari dunia nyata. Fokus seniman secara mutlak diarahkan pada garis, bentuk, dan warna murni. Slide selanjutnya, mari kita terapkan pemahaman visual kita untuk membedah sebuah karya klasik, yaitu lukisan crucifixion. Di sini kita tidak hanya melihat apa yang tersaji di kanvas, tetapi juga mengupas sejarahnya, sifat fisik dan sejarah yang keliru. Pada tahun 1990, langit di panel lukisan ini tertutup oleh lapisan emas. Melalui proses pembersihan mikroskopis, para ahli akhirnya menemukan sisa cat Midnight Blue asli buatan Roger. Penemuan revolusioner ini mengubah total nuansa emosional lukisan, mengembalikannya menjadi suasana yang gelap dan hening. Jika kita perhatikan komposisinya, terdapat paduan grid dan kurva yang sangat cerdas. Susunan kain berwarna merah di belakang sosok tersebut menciptakan bingkai grid rectilinear yang kaku dan tenang. Garis-garis tersebut sangat kontras dengan tubuh Maria yang tampak runtuh melengkung seperti kurva. Komposisi ini secara otomatis memfokuskan mata kita pada kesedihan yang asimetris namun tetap seimbang. Selain analisis komposisi, seni klasik penuh dengan makna tersembunyi. Pada pose kompasio, tubuh Maria yang pingsan dan merosot secara sengaja meniru kemiringan tubuh Kristus di kayu salib secara ikonografis. Kemiripan fisik ini adalah representasi dan kompasio, sebuah simbol yang menunjukkan bahwa Maria turut menderita rasa sakit yang sama persis dengan putranya. Tengkorak Adam di bagian bawah kayu salib. Bisa kita lihat sebuah tengkorak berdasarkan narasi kitab pada abad ke-15. Kristus diyakini disalibkan tepat di atas makam Adam. Jadi ini bukanlah sekedar tengkorak biasa. Tengkorak tersebut hadir melainkan sebagai simbol penebusan dosa asal. Lalu selanjutnya, kemampuan manusia untuk berpikir secara simbolik dan menciptakan abstraksi. Seperti yang kita lihat di slide sebelumnya,
memiliki sejarah yang sangat panjang. Mari kita mundur ke era Paleolitikum, fajar dari kreativitas manusia. Awal mula kognisi. Pada sejarah manusia jauh mendahului penemuan tulisan sekitar 40.000 tahun yang lalu, spesies kita Homo sapiens mulai menunjukkan kapasitas kognitif yang baru. Mereka mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara simbolik dan mengenali analogi. Pada titik ini, mereka tidak lagi hidup sekedar untuk bertahan hidup. Mereka mulai menciptakan seni dengan cara mengukir, melukis di dinding gua, dan menciptakan struktur. Bukti abstraksi salah satunya paling menakjubkan adalah patung manusia singa yang berasal dari sekitar tahun 30.000 sebelum Masehi. Artefak ini sangat penting karena menandai sebuah momen revolusioner. Patung ini membuktikan kemampuan otak manusia prasejarah untuk membayangkan dan memahami makhluk hibrida yang sama sekali tidak pernah ada dalam alam yang nyata. Sekarang, kita masuk ke teknik pelukis Paleolitikum. Seniman pada saat itu sangatlah cerdas. Mereka menggunakan tonjolan alami dinding gua untuk memberikan efek 3 dimensi pada objek. Mereka juga memiliki teknik air kas dengan cara meniupkan pigmen cair melalui tulang berongga. Pigmen yang mereka gunakan adalah arang yang dikunyah untuk garis hitam dan lempung oker merah yang dicampur dengan air liur. Untuk menambahkan pencahayaan, mereka menggunakan batu kecil berisi lemak hewan yang menyala redup. Itu menghasilkan efek flickering yang membuat lukisan mereka seakan-akan bergerak. Ya, mari kita bahas pose komposit dan abstraksi simbolik. Yang pertama, ada tanda non-representasional. Gambar naturalistik sering dikelilingi oleh pola geometris abstrak dan titik. Makna sebenarnya tetap menjadi misteri. Apakah ini perhitungan, tanda kepemilikan, atau catatan pergerakan hewan? Ikonografinya telah hilang. Lalu selanjutnya, ada pose komposit. Pose komposit ini, contohnya tubuh hewan digambarkan dari samping, namun tanduknya digambarkan dari depan. Hal ini dilakukan agar ciri khas utama binatang terlihat jelas sekaligus tanpa tertutupi apapun. Selanjutnya, mari kita bahas tentang revolusi Neolitikum. Di revolusi ini, ada 4 perubahan utama. Yang pertama adalah perubahan iklim. Zaman es berakhir, glacier mencair, iklim pun menghangat, dan landscape Eropa atau Timur Dekat berubah. Lalu yang kedua, ada perubahan domestikasi dan agrikultur. Manusia mulai berhenti nomaden dan mulai menanam gandum serta menjinakkan hewan untuk suplai makanan yang lebih stabil. Yang ketiga, pemukiman tetap. Pergeseran dari perlindungan gua sementara menuju penciptaan struktur permanen dari kayu, batu, dan lumpur. Lalu yang terakhir, ada arsitektur monumental. Komunitas mengontrol tanah dengan membangun desa kompleks, megalit raksasa, dan ruang leluhur. Bagaimana bentuk dari sebuah bangunan arsitektur domestik, yaitu yang bisa disebut Çatalhöyük, yang tepat berada di Turki, Anatolia. Pada tahun 7400 sebelum Masehi, tepatnya kota Çatalhöyük ini
mampu menampung 3.500 hingga 7.000 orang dalam satu bangunan. Kenapa? Karena sebenarnya bentuk dari bangunan ini sebenarnya itu berdempetan. Baik, jadi ini ada tiga bagian materi dari kata Huyuk ini. Yang pertama, jalan raya hanya ada di atapnya dan tidak ada pintu di permukaan tanah. Jadi ventilasi ini sekaligus untuk pintu keluar masuknya aktivitas dari manusia di dalamnya ya, di aktivitas masyarakatnya di dalam itu. Yang kedua, ada bagian seni yang terintegrasi biasanya ada di bagian bawah pintu masuk gitu kan. Dinding interior yang dilapisi plester putih, terus ada lukisan biasanya. Yang ketiga, penguburan intramural. Jadi penguburan intramural ini maksudnya penguburan yang ada di rumah yang biasanya di tempat tinggal ini itu. Jadi orang mati itu dikubur di bawah lantai rumah, biasanya di bawah platform utama menciptakan. Yang paling menarik ini, mereka punya paham yang menciptakan ikatan fisik permanen antara hidup dan leluhur. Itu simbol yang mereka miliki ya, makanya kenapa mereka nguburin di rumah. Baik, berikut ada matriks evolusi antara Paleolitikum versus Neolitikum. Jadi pada matriks berikut terbentuk sebuah perbedaan antara dua zaman ya, Paleolitikum dan Neolitikum. Perbedaan dari bentuk gaya hidup ya, nomaden ya, alias tidak menetap ya. Jadi selalu berpindah, tidak memiliki rumah yang tetap ya. Berburu dan mengumpul. Maksud pemburu pengumpul ini memburu hewan lalu itu dikumpulkan. Ini mengikuti rute migrasi hewan. Jadi uniknya ketika pada zaman Paleolitikum ini, manusia purba pada zaman dahulu itu mengikuti rute untuk nomadennya juga, kawan-kawan, berpindah-pindah. Jadi sekaligus untuk mencari kehidupan yang baru dan mencari hewan yang layak untuk diburu. Perbedaan pada Neolitikum, gaya hidupnya antara Paleolitikum ini sudah mulai menyeberang, sudah mulai berubah. Jadi dia adalah namanya modern, jadi sudah pada mau menetap, lalu sudah mulai bertani dan beternak dan mengontrol ekosistem, sudah tidak berburu lagi. Yang kedua, jadi ini kaitannya sama seni. Pada zaman Paleolitikum ini lukisan biasa ditemukan di dalam gua ya. Lalu biasanya orang pada zaman itu membuat patung figuratif kecil yang portable. Pada zaman Neolitikum sudah tetap nih, karena tidak ada istilahnya nomaden ya, rumah mereka juga menetap, mereka sudah bisa membuat rumah sendiri. Kayak bentuk seni ini sebenarnya bisa diterapkan pada rumah mereka sendiri, bukan pada gua. Jadi bisa dalam bentuk entah itu arsitekturnya atau lantainya, atau ya mungkin banyak juga yang bisa kita lihat kawan-kawan ya. Pada zaman itu ada bukti temuan-temuan yang ada. Lalu biasanya ya tembikar juga, atau bisa dibilangnya kandi. Lalu biasanya monumen megalitikum biasanya ditemukan pada zaman itu juga. Yang ketiga, subjek dan fokus ikonografi. Paleolitikum mengutamakan fokus dominan pada hewan, kelangsungan hidup dan alam manusia jarang digambarkan realistis. Sementara Neolitikum fokus pada struktur komunitas, leluhur dewa-dewi, dan penguasaan atas lingkungan. Jadi Neolitikum sudah mulai berpindah ya, sekarang mungkin selain dari kelangsungan alam atau ekosistem lingkungan ya. Orang Neolitikum itu udah mulai membuat seni baru ya, konsep abstrak, yaitu mungkin teokrasi juga bisa disebutnya ya. Oke, masuk ke slide
terakhir. Pembahasan tentang sintesis mengurai makna masa lalu. Di sini ada patung. Pada slide terakhir ini judul adalah sintesis mengurai makna masa lalu. Ya, jadi tugas pada kali ini kita ingin mengetahui bagaimana latar belakang dari sejarah seni pada patung Venus dari Willendorf. Langkah pertama, sifat fisik. Diukir dari batu karborolitik yang bukan dari lokasi asalnya, lalu diwarnai oker merah, tinggi 4-3/8 inci. Sangat portable, dirancang untuk digenggam di tangan. Yang kedua, struktur formal. Proporsinya sangat asimetris dan abstrak. Ini dibesar-besarkan menjadi rupa bulat bertumpuk, tangan bersandar tipis di atas dada, yang dimana ini menyimbolkan ada sebuah bentuk ikonografi, yaitu pada langkah 3. Saya lanjut. Langkah ketiga, ikonografi, yang ketiadaan wajah menunjukkan ini bukanlah potret individu. Jadi ini ada hubungannya sama langkah yang kedua, payudara, perut, dan paha yang dibesar-besarkan. Ini membuat sebuah simbol ciri fisik yang berlebihan, menandakan kesehatan reproduksi pada zaman itu, pada zaman es. Oke, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih.